Untuk Anda, kami masih memiliki informasi yang bisa dijadikan inspirasi. Untuk perempuan. Belajar berdiplomasi juga dapat dilakukan lewat cara-cara yang lebih santai. Hal ini yang dilakukan para siswa sekolah menengah atas di Jakarta. Para remaja aktif ini menggelar ajang High Scope Model United Nations atau semacam simulasi konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan para siswa tidak hanya belajar untuk berdiplomasi dengan serius. Mereka juga belajar cara bersosialisasi sekaligus berdiplomasi secara santai. Jadi tema untuk tahun ini adalah Leading the Race to Secure Control and Establish Order. Jadi untuk itu kita memilih tema itu karena kami melihat bahwa banyak sekali isu global yang dimana kita nggak mempunyai wewenang ataupun kontrol untuk mengatasi isu tersebut. Jadi kita kan ada 8 council yang berbicara mengenai isu-isu yang berbeda. Jadi cuman tema-tema itu dapat dimasukkan ke dalam tema general kita. Para siswa diperkenalkan dengan prosedur dan pengambilan keputusan dalam sebuah sidang PBB. Siswa yang jadi peserta akan berperan sebagai diplomat yang mewakili sebuah negara. Pertama, aku orangnya emang suka baca mungkin. Jadi aku sama orangnya pas dari kecil cerewet. Jadi aku lihat ada tempat yang aku bisa cerewet tapi buat yang bagus itu aku langsung aku mau ikut itu. Terus juga mungkin biasanya orang bilang kalau ikut MUN itu bisa jadi lebih more global citizen, jadi lebih kayak aware aja tentang masalah-masalah yang di dunia ini, nggak di negara kita sendiri tapi negara-negara luar juga. Generasi muda diharapkan bisa belajar dan mengenal mengenai diplomasi, isu-isu global, dan mencari solusi atas permasalahan global sejak dini. Sebenarnya kalau dalam segi kayak sekolah, kita masih lumayan muda, itu sebenarnya buat pengalaman juga kan, pengalaman kita melatih kemampuan berbicara, public speaking itu kan juga penting, kemampuan kita bekerja sama dengan orang lain. Jadi MUN ini sebagai sarana kita melatih diri sendiri, bertemu orang lain sama ya salah satu yang bisa digunakan juga kan ini sesuatu ajang yang cukup hebat, prestigious ya. Jadi itu bisa dimasukin ke dalam CV kita kalau misalnya nanti kita mau apply ke tempat kerja mana, tempat magang mana, kita bisa taruh itu di dalam CV. Ya di masa depan kan yang bakalan mengembangkan negara atau bakalan pokoknya to gain world peace itu tanggung jawab kita kan di masa depan. Pasti semua generasi punya tanggung jawab sendiri untuk masa depan mereka, dan mungkin kalau misalnya diasah dari sekarang dan lebih mengekspos diri terhadap masalah-masalah dunia ini dari sekarang, nanti ke depannya pas sudah besar mau masalah pribadi atau masalah dunia, kita bisa ikut kontribusi dengan pikiran luas. Meski diplomasi ini kerap dilakukan oleh perwakilan negara, tapi untuk belajar berdiplomasi bisa dilakukan sejak dini. Karena nasib negara tergantung oleh generasi muda saat ini. Lima peringkat teratas negara pintar dengan rata-rata IQ penduduk tertinggi di dunia, merujuk pada daftar yang dirilis oleh laman IQ Research. Taiwan disebut negara pintar dengan rata-rata IQ penduduk Taiwan sekitar 104. Sedangkan Tiongkok, rata-rata penduduknya memiliki IQ sekitar 105. Hampir sebagian besar penduduk Tiongkok sangat cerdas. Rata-rata penduduk Jepang memiliki IQ sekitar 105. Di Jepang, pendidikan matematika dan sains sangat diperhatikan. Dan di Korea Selatan yang memiliki penduduk dengan rata-rata IQ sekitar 106. Korea Selatan juga duduk di 3 besar negara yang memiliki sistem edukasi terbaik di dunia. Singapura menjadi negara dengan penduduk terpintar di dunia, dengan rata-rata penduduknya memiliki IQ sekitar 108.
Indonesia berada di peringkat 20 yang memiliki penduduk dengan rata-rata IQ berkisar 87. Sedangkan Filipina berada di peringkat 21 dengan rata-rata penduduk memiliki IQ 8.